Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-188. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wijang dan Paksi Pamekasan dalam perjalanan ke Panjatan telah dihadang oleh 4 orang yang tak dikenal, yang ternyata adalah gerombolan orang-orang yang mendendam kepada Haryo Wisoko. Jadi untuk itukah kalian malam-malam begini merayap-rayap di pematang sawah yang basah? Sekedar untuk menunggu apakah ada orang yang kau anggap ikut bersalah itu lewat atau tidak? Berkata Wijang. Bukan itu, sahut orang yang bertubuh tinggi besar itu. Sebenarnya kami ingin tahu, apakah benar Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berada di Panjatan bersama beberapa orang anak muda pengikut Haryo Wisoko yang disebut sebagai angkatan mendatang itu. Sekarang, setelah kami kebetulan menemui kalian di sini, maka kami yakin bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berada di Panjatan bersama para pengikut Haryo Wisoko itu. Kalian keliru. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak berada di Panjatan sekarang. Tadi siang mereka sedang pergi ke tempat yang tidak kami ketahui. Kami tidak tergesa-gesa. Jika mereka pergi, maka pada suatu saat mereka akan kembali. Yang sekarang ada adalah kalian. Nasib kalianlah yang buruk. Kenapa kalian malam-malam berkeliaran sehingga kalian telah berjumpa dengan kami yang mendendam para pengikut Haryo Wisoko sampai ke ujung rambut, serta yang merasa perlu untuk menghukum Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang sudah berkhianat? Jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tahu bahwa kalian telah bertindak licik, maka perguruan kalian akan diratakan dengan tanah. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Keluarga Repak Rembulung dan Pupus Rembulung hanya akan menemukan mayat kalian di bawah pohon gayam ini. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan meratapi kematian kalian karena kalian dapat mendatangkan uang baginya. Selanjutnya, kami akan dapat memanfaatkan kemarahan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung untuk menghimpun diri dan menghancurkan mereka sama sekali. Karena bagi kami, kedua orang itu selain pengkhianat, juga orang yang sombongnya sampai menggapai langit. Kalian telah membuat kami marah. Geram Wijang. Jika kalian marah, apa yang akan kalian lakukan? Kami dapat membunuh kalian dan meninggalkan mayat kalian di bawah pohon gayam ini. Perguruan kalianlah yang akan meratapi kematian kalian. Setiap saudara-saudara seperguruan kalian mati dibunuh oleh Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Sekarang adalah giliran kalian. Bersiaplah, geram orang yang bertubuh raksasa itu. Kami bukan orang-orang licik yang menyerang kalian sebelum kalian bersiap. Jika benar kalian bukan orang-orang licik, maka kita akan bertempur seorang melawan seorang. Nasib kalianlah yang memang teramat buruk. Kami akan melakukan bersama-sama membunuh kalian berdua. Wijang pun kemudian bangkit berdiri sambil menggeliat. Bahkan sambil menguap ia pun berkata kepada Paksi. Adikku, berdirilah. Ada 4 ekor cecurut yang ingin menjelang kematiannya. Paksi Pamekasan berusaha menyesuaikan diri dengan gaya Wijang. Karena itu maka katanya,
Apakah kau tidak dapat menyelesaikan mereka seorang diri? Aku letih sekali. Aku ingin tidur bareng sejenak. Nanti menjelang fajar, kita harus sudah berada di sanggar untuk berlatih. Wijang termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, mungkin aku akan dapat membunuh mereka, tetapi aku sedang malas bekerja sendiri. Marilah, kita selesaikan mereka sebentar, baru kemudian kita beristirahat. Kesombongan kedua orang yang dianggap sebagai pengikut Haryo Wisoko itu membuat keempat orang itu menjadi sangat marah. Seorang yang bertubuh pendek berkata lantang, kita gantung tubuh mereka pada cabang pohon gayam ini. Tetapi Paksi Pamungkas menyahut, apakah kalian membawa tali? Diam kau! Bentak yang lain yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan. Kainmu dapat dipergunakan untuk menggantungmu. Setelah kalian berdua kami cincang sampai mati. Wijang dan Paksi Pamungkas pun kemudian bergeser ke tengah jalan. Sementara keempat orang itu pun berloncatan mengepung mereka dari segala arah. Wijang dan Paksi Pamungkas tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mereka pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi keempat orang itu. Ketika keempat orang itu mulai bergerak, maka Wijang dan Paksi Pamungkas telah mengambil jarak. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun mulai menyerang. Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka. Dua orang di antara mereka bersenjata golok, seorang bersenjata bindi dan seorang yang lain bersenjata kapak. Sementara itu Wijang pun telah memegang sepasang pisau belatinya di kedua belah tangannya. Wijang dan Paksi Pamungkas masih belum tahu tataran kemampuan lawan-lawan mereka. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati. Mereka tidak boleh mengalami kesulitan karena kelengahan mereka sendiri. Sejenak kemudian Wijang dan Paksi Pamungkas itu pun sudah terlibat dalam pertempuran. Masing-masing harus menghadapi dua orang lawan. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu bersama orang yang bertubuh pendek bersama-sama menghadapi Wijang. Sedang dua orang yang lain, seorang yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan dan yang seorang lagi berwajah garang, bertempur melawan Paksi Pamungkas. Orang yang bertubuh raksasa itu sambil menggeram telah mengayun-ayunkan kapaknya, sedangkan orang yang bertubuh pendek memutar bindinya seperti baling-baling. Ternyata bahwa keempat orang itu cukup tangkas mempermainkan senjata mereka. Agaknya mereka benar-benar menguasai senjata mereka dengan baik, sehingga dengan demikian maka serangan-serangan mereka pun menjadi sangat berbahaya. Namun Wijang pun menguasai senjatanya dengan matang pula. Meskipun di tangan Wijang hanya tergenggam pisau belati, namun pisau belati itu menjadi sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Sementara itu, dua orang yang bertempur melawan Paksi Pamungkas masing-masing menggenggam golok yang besar dan panjang di tangan mereka. Mereka menempatkan diri di arah yang berlawanan, sehingga mereka dapat menyerang Paksi Pamungkas dari arah yang berlawanan pula. Tetapi Paksi Pamungkas cukup tangkas menghadapi mereka, meskipun kedua orang lawannya berada di arah yang berlawanan. Namun Paksi Pamungkas sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, maka Wijang dan Paksi Pamungkas pun telah mampu menjajaki ilmu lawannya. Mereka memang harus berhati-hati karena lawan-lawan mereka memang memiliki bekal yang kuat. Dengan senjatanya yang pendek, Wijang harus bergerak dengan cepat. Setiap kali ia menyerang,
maka Wijang pun harus segera keluar dari jarak jangkauan senjata lawannya yang terayun-ayun mengerikan itu. Suara kapak dan bindi itu berdesing susul menyusul, seperti suara beberapa ekor kumbang yang berterbangan mengitari tubuh Wijang. Tetapi dengan kecepatan gerak yang melampaui kecepatan ayunan senjata lawannya, maka Wijang selalu berhasil menghindari dari serangan kapak dari orang yang bertubuh raksasa itu, serta bindi orang yang bertubuh pendek. Karena serangan-serangannya tidak juga kunjung menyentuh sasaran, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu semakin menjadi marah. Dendamnya yang menyala di dadanya dibumbui oleh kegagalan-kegagalan serangannya, membuat orang yang bertubuh raksasa itu mengerahkan kemampuannya. Ia ingin segera berhasil menghancurkan orang yang dianggapnya pengikut Haryo Wisoko yang sangat dibencinya itu. Tetapi Wijang itu masih saja mampu menghindar dan bahkan menangkis dengan senjatanya yang pendek itu. Umpatan-umpatan kasar telah meluncur dari mulut orang yang bertubuh raksasa itu. Kapaknya semakin cepat berayun mengarah ke tubuh Wijang. Namun setiap kali kapak itu tidak menyentuh apapun juga. Sementara itu orang yang bertubuh pendek telah memilih sasaran yang rendah. Ia ingin mematahkan tulang kaki lawannya. Dengan derasnya bindinya terayun menyapu kaki Wijang. Tetapi dengan ringannya, Wijang itu melenting tinggi, sehingga ayunan bindi itu tidak menyentuh sasaran. Namun ketika keduanya bersama-sama mengerahkan segenap kemampuan mereka, maka Wijang tidak selalu sempat menghindari serangan lawannya. Beberapa kali ia harus menangkis dengan pisau belatinya. Kadang-kadang Wijang menepis serangan lawan, namun kadang-kadang Wijang terpaksa menangkis ayunan kapak lawannya dengan menyilangkan pisau belatinya. Tetapi kedua lawannya berusaha untuk mendesaknya. Serangan-serangan mereka menjadi semakin cepat. Namun justru karena itu, jantung orang yang bertubuh tinggi besar itu terguncang ketika ia melihat lawannya menangkis kapaknya dengan pergelangan tangannya. Demikian kerasnya ia mengayunkan kapaknya pada saat lawannya dalam kedudukan yang lemah. Baru saja Wijang meloncat menghindari serangan bindi orang yang bertubuh pendek itu. Namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka kapak lawannya yang bertubuh raksasa itu terayun ke arah kepalanya. Wijang tidak sempat menghindar. Ia pun tidak dapat menangkis dengan pisau belatinya, karena ayunan itu cukup keras. Karena itu, maka Wijang pun telah mempergunakan perisai yang melindungi pergelangan tangannya untuk menangkis tajamnya kapak lawannya itu. Dengan cepat, Wijang tidak menyilangkan pisau belatinya, tetapi kedua pergelangan tangan Wijanglah yang bersilang di depan kepalanya. Kapak orang bertubuh raksasa yang terayun deras itu membentur perisai di pergelangan tangan Wijang dengan sangat kerasnya. Akibatnya justru sangat mengejutkan bagi orang bertubuh raksasa itu. Kapaknya bagaikan telah membentur dinding baja yang amat tebal, sehingga justru karena itu, maka getar dan benturan itu telah menjalar sampai ke ujung tangkai kapaknya. Tangan raksasa itu pun terasa menjadi sangat pedih. Hanya dengan susah payah saja ia berhasil mempertahankan kedudukannya, sehingga orang bertubuh raksasa itu telah meloncat surut. Wijang telah siap meloncat memburunya, namun kedua lawannya yang seorang lagi telah mengayunkan bindinya ke arah punggung. Namun Wijang sempat berbalik.
Sambil merendah dengan berlutut pada sebelah kakinya, Wijang menangkis bindi itu dengan menyilangkan pisau belatinya. Namun tiba-tiba saja bindi itu bagaikan berputar dan terhisap lepas dari tangan orang yang bertubuh pendek itu, jatuh setapak di depan kaki Wijang. Ketika orang itu siap untuk meloncat dan meraih bindinya, maka ujung pisau belati Wijang telah terangkat siap mematuk orang bertubuh pendek itu. Orang itu meloncat surut. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa itu pun belum siap sepenuhnya untuk kembali bertempur. Masih ada kesempatan untuk menyerah, berkata Wijang kemudian. Namun orang yang bersenjata kapak itu justru menggeram. Tangannya yang sudah menggenggam tangkai kapaknya dengan baik telah siap untuk mengayunkan kapaknya lagi. "Apakah kita akan bertempur terus?" bertanya Wijang. "Persetan kau!" geram orang berkapak itu. "Kawanmu telah kehilangan senjatanya. Kau akan kehilangan nyawamu." Wijang tertawa. Katanya, "Apakah kau merasa akan menang dalam pertempuran ini? Jika para pengikut Haryo Wisoko telah membunuh saudara-saudara seperguruanmu itu, maka itu adalah peringatan bahwa kemampuan para pengikut Haryo Wisoko lebih tinggi dari kemampuan saudara-saudara seperguruanmu. Nah, sekarang aku akan membuktikannya. Kau akan menyesali kesombonganmu. Bukan aku yang akan menyesal, tetapi kau." Orang bersenjata kapak itu tiba-tiba telah berlari sambil mengangkat kapaknya siap untuk diayunkannya ke kepala Wijang. Sementara itu, kawannya yang kehilangan bindinya menunggu kesempatan. Jika perhatian lawannya itu sepenuhnya tertuju kepada kawannya yang bersenjata kapak, maka ia berniat untuk menggapai senjatanya. Ternyata Wijang tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri sambil menyilangkan tangannya sebagaimana dilakukan sebelumnya. Ia telah siap menangkis serangan itu dengan perisai di pergelangan tangannya. Tetapi lawannya benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga dan kekuatannya. Dengan ancang-ancang yang cukup, maka serangannya itu akan merupakan serangan yang sangat menentukan. Dengan gelora yang bagaikan hendak meledakkan dadanya, orang itu pun berteriak keras-keras. Kapaknya terangkat semakin tinggi. Kemudian pada saat kapak itu mulai bergerak berayun mengarah ke kepala Wijang, sementara orang itu masih berlari. Namun yang terjadi sangat mengejutkannya. Ternyata Wijang tidak menangkis serangan itu. Bahkan ia pun telah bergeser, menghindar sambil merendahkan tubuhnya. Tangannya yang bersilang itu pun telah ditariknya pula di sisi tubuhnya. Kapak itu terayun mengerikan, tetapi kapak itu tidak menyentuh apa-apa sama sekali. Dengan demikian maka tubuh orang itu justru telah terseret oleh ayunan kapaknya, sehingga orang itu justru terhuyung-huyung. Ketika kaki Wijang menyentuh punggungnya, maka orang itu pun tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh tertelungkup. Terdengar orang itu menyeringai menahan sakit. Dadanya telah menimpa kapaknya sendiri. Untunglah bahwa tulang-tulang iganya itu hanya membentur punggung dari kapaknya. Jika saja tulang-tulangnya itu terkena tajam kapaknya, maka tulang-tulang iganya itu tentu menjadi rantas. Meskipun demikian, meskipun tulang-tulang iganya itu hanya menimpa punggung kapaknya,
Namun rasa-rasanya tulang-tulang iganya itu telah menjadi retak. Meskipun demikian, orang bersenjata kapak itu masih berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun ia harus menyeringai menahan sakit, namun ia masih saja menggerak. "Aku bunuh kau!" Wijang tersenyum sambil berkata, "Jadi kau masih belum mengakui kenyataan ini?" "Kenyataan yang mana? Kenyataan bahwa aku akan mengambil nyawamu." "Kau memang gila," berkata Wijang. "Tetapi jangan menunggu aku kehilangan kesabaran. Aku akan mengoyak mulutmu." Wijang memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Aku akan mengembalikan bindi kawanmu. Kita akan mulai lagi. Tetapi aku tidak akan mengendalikan diri lagi. Kalian akan mengalami kenyataan yang amat pahit." Orang yang bertubuh pendek dan bersenjata bindi itu termangu-mangu. Ia ragu-ragu mengambil bindinya. Ia menyangka bahwa lawannya itu sekedar menjebaknya. Namun Wijang itu bergeser beberapa langkah sambil berkata, "Cepat, ambil senjatamu sebelum aku mulai." Dengan tergesa-gesa, orang itu pun menggapai bindinya. Kemudian berdiri tegak menghadapi kemungkinan untuk bertempur lagi. Tetapi orang bertubuh agak pendek dan bersenjata bindi itu telah dicekam oleh perasaan aneh. Kenapa lawannya itu membiarkannya mengambil bindinya? Sementara itu, dalam pertempuran yang akan terjadi lagi, bindinya itu akan dapat mencelakainya. Tetapi ia tidak sempat berpikir terlalu panjang. Kawannya yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah mulai mengayunkan kapaknya lagi, meskipun dadanya masih terasa sakit. Wijang pun segera memutar pisau belatinya seperti baling-baling di kedua belah tangannya. Ketika orang yang bersenjata kapak itu menyerangnya, maka Wijang pun dengan cepat mengelak. Sementara itu, Paksi Pamekasan pun bertempur dengan sengit pula. Kedua lawannya yang bersenjata golok menyerangnya beruntun dari arah yang berbeda. Dengan tenaga yang besar, kedua lawan Paksi Pamekasan itu mengayunkan golok mereka tanpa terkendali lagi. Mereka benar-benar ingin menebas leher Paksi Pamekasan hingga terpisah dari tubuhnya, atau mengoyak lambungnya sehingga isi perutnya terburai keluar. Namun sepasang golok itu tidak mampu menembus pertahanan Paksi Pamekasan. Tongkatnya berputar dengan cepatnya, sehingga seakan-akan tubuhnya dikelilingi kabut yang rapat. Setiap serangan dari manapun arahnya tentu membentur perisai putaran tongkat anak muda itu. Namun kedua orang lawan Paksi Pamekasan itu tidak segera berputus asa. Mereka masih saja menyerang dengan garangnya. Kadang-kadang serangan mereka datang beruntun, namun kadang-kadang serangan mereka pun datang bersamaan. Tetapi tidak segores pun serangan mereka berhasil mengenai kulit lawannya. Bahkan ketika Paksi sudah mulai berkeringat, maka Paksi pun telah mulai menyerangnya pula. Tongkat Paksi Pamekasan yang berputar seperti baling-baling, sehingga tubuhnya bagaikan diselimuti oleh kabut itu. Sekali-sekali justru telah mematuk dengan cepat seperti kepala seekor ular. Namun kemudian tongkat itu menebas mendatar. Semakin lama serangan-serangan Paksi Pamekasan pun menjadi semakin cepat. Tongkatnya mulai menyentuh tubuh lawannya. Seorang di antara kedua orang lawannya yang bertubuh sedang, agak kekurus-kurusan itu, meloncat surut sambil mengaduh tertahan ketika tongkat Paksi mematuk pundaknya. "Anak iblis!"
Justru orang yang berwajah garang itulah yang mengumpat. "Kau akan menyesal karena kau sudah menyakiti seorang di antara kami." Namun baru saja mulutnya terkatup, orang itu justru berteriak sambil mengumpat semakin kasar. Ternyata tongkat Paksi Pamekasan yang terayun mendatar telah menyambar lengannya. Terasa tulang di lengannya itu menjadi nyeri, seakan-akan telah menjadi retak. Tongkat Paksi Pamekasan tidak berhenti berputar. Rasa-rasanya semakin lama justru menjadi semakin cepat. Ujungnya bagaikan lalat yang berterbangan di seputar tubuh kedua lawannya, yang setiap kali akan dapat hinggap di tubuh mereka. Sebenarnya lah, beberapa kali Paksi Pamekasan berhasil mengenai lawannya. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terpelanting jatuh ketika tongkat Paksi mendorong dadanya. Justru pada saat orang itu meloncat surut mengambil jarak. Dengan sigapnya ia berdiri, tetapi sebelum ia tegak benar, maka kawannya telah terlempar pula. Kaki Paksi Pamekasan yang telah mengenai dadanya, sehingga orang itu terjatuh dan menimpa kawannya yang sedang berusaha untuk berdiri tegak. Dengan demikian, maka keduanya pun telah berguling-guling lagi di tanah. Namun Paksi Pamekasan pun tidak melepaskan mereka. Dengan cepat ia meloncat memburu. Ketika orang yang berwajah garang itu dengan cepat melenting berdiri, tongkat Paksi Pamekasan pun telah terayun dengan derasnya, menghantam punggung. Orang itu berteriak kesakitan. Dengan derasnya ia jatuh tertelungkup. Wajahnya telah tersuruk ke dalam tanah yang kotor berdebu. Sementara itu, ketika lawannya yang lain telah berdiri tegak, maka sambil membelakanginya, tongkat Paksi Pamekasan terjulur mematuk perut orang itu, sehingga orang itu terbungkuk kesakitan. Dalam keadaan yang demikian, maka Paksi pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Satu kakinya terayun mendatar menyambar kening lawannya. Tidak ada kesempatan untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Dengan kerasnya, orang itu terpelanting jatuh menimpa pohon yang tumbuh di pinggir jalan itu. Dengan serta-merta orang itu pun mengaduh kesakitan. Ketika ia mencoba untuk bangkit lagi, maka ia pun terhuyung-huyung dan jatuh pula di tanah sambil menahan sakit. Tulang-tulang di punggungnya rasa-rasanya telah berpatahan. Lawan Paksi yang seorang menjadi bimbang. Ia sadar bahwa ia tidak akan menang melawan anak muda itu. "Pengikut Haryo Wisoko ini memang berilmu tinggi," berkata lawannya itu di dalam hatinya. Paksi Pamekasan melihat kebimbangan di sorot mata lawannya. Karena itu maka ia pun berkata, "Nah, apakah kalian masih akan berusaha menangkap kami? Sebaiknya kalian melihat kenyataan bahwa kalian tidak akan mungkin dapat melakukannya." Kedua lawannya itu tidak menjawab. Yang seorang masih kesakitan, sedangkan yang seorang lagi semakin dicekam oleh kebimbangan. Selain lawan Paksi itu masih dicekam oleh keraguan-raguan, maka tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bersenjata kapak itu terlempar dan jatuh ke dalam kotak-kotak sawah yang tanahnya basah berlumpur itu. Kapaknya terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam parit yang airnya nampak bening. Gemericik mengalir tidak berkeputusan. Sementara itu orang yang bersenjata bindi itu pun telah meletakkan senjatanya di tanah sambil berkata, "Aku menyerah." Wijang menggeram. Katanya, "Aku akan membunuhmu."
Orang bersenjata Bindi itu memandang Wijang dengan sorot mata yang memelas, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Wijang masih berdiri sambil bertolak pinggang. Sementara itu Paksi pun datang mendekatinya sambil berdesis. Apa yang akan kita lakukan atas mereka? Sebelum Wijang menjawab, ia melihat orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak yang terjebur di dalam lumpur itu berusaha untuk bangkit. Namun kemudian Wijang itu pun bertanya kepada orang yang bersenjata Bindi itu. Kalian datang dari perguruan mana? Orang yang bersenjata Bindi itu termangu-mangu. Di luar sadarnya, ia berpaling kepada kawannya yang masih berusaha naik ke tanggul parit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.